Shalom pemirsa SBO TV, kembali jumpa pagi hari ini kita di dalam program Bincang Santai Solusi Rohani, dan saya Walden sangat bersyukur punya kesempatan untuk menjumpai Anda semuanya. Apa kabar? Di minggu pagi ini saya hadir tidak sendiri seperti biasanya, dan narasumber persis di sebelah saya, dan pagi hari ini ada satu topik perbincangan yang pasti akan memberkati kita tentang kata sia-sia. Setiap hari kita banyak bicara, dan di antara begitu banyak kata yang kita keluarkan seringkali keselip ya, kata-kata yang tidak membangun dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya? Ikuti perbincangan ini. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, luar 3 biasa. warna ya bajunya. Keren banget. Iya, kita udah menjelang Natal. Gimana prepare Imamat Rajaan ini untuk Natal? Iya, kita prepare sudah mulai bulan Agustus lalu. Dan supaya Natal kita bukan cuma sekedar perayaan, tapi ada hal-hal yang kita lakukan terutama untuk ke masyarakat. Kita lagi punya aksi program sosial gitu ya. Kita lagi punya program bangunkan rumah yang sudah hancur. Oh, bedah rumah gitu? Kalau tahun lalu kita bangunkan gereja yang hancur, yang sudah tidak layak pakai. Dan tahun ini kita punya program bukan dibedah, rumah itu yang sudah tidak layak dipakai itu dihancurkan, dirobohkan, dan kita bangun kembali. Saya boleh daftar nggak? Boleh, nanti masuk daftar tunggu nanti ke tahun berikutnya 10 tahun kemudian. Oke, pasti Natal tahun ini menjadi Natal yang sangat istimewa, begitu ya? Ya. Oke, itu harapan Tiap kita hari semuanya, kita hari yang istimewa bagi kita, bukan iya, cuma Natal. luar biasa. Dan kita tunggu tanggalnya berapa, tempatnya di mana, dan kita bareng-bareng ke sana. Begitu ya Pak James ya? Iya, bicara tentang kata sia-sia ini pagi hari ini. Mengapa tertarik mengangkat topik perbincangan ini? Kata sia-sia itu kita bicarakan tentang hari ini, tentang kata-kata sia-sia. Karena begini, Walden, banyak orang, terutama orang Kristen, banyak nggak sadar bahwa kata-kata yang sia-sia itu sebetulnya merugikan kita sendiri. Begitu ya, asalnya plus begitu. Nah, jadi banyak orang nggak nyadar, nggak ngerti kalau hal itu sesuatu yang kita harus ubah. Mulut kita, lidah kita harus kita ubah dengan kata-kata yang positif, yang berguna, dan yang membangun dan sebagainya. Ya, dan ini kan sesuatu yang sebenarnya biasa di dalam pergaulan ya. Apalagi di Surabaya begitu, ketemu ngomong, wah apalagi Ngomong apa di reuni. Surabaya? Salam Surabaya? Salam Surabaya, shalom. Oh, bukan ya. Ya itu ada binatang-binatang kecil yang kriuk-kriuk, malah-malah itu biasanya, dan lain sebagainya. Itu kan dianggap sesuatu yang biasa, dan kalau anak Tuhan pun reuni misalnya, nggak tahu ya kalau para pendeta. Kalau pendeta Ketemu. reuni ya shalom itu, gitu kalau ya. pendeta reuni. Ah, itu ada yang menganggapnya itu sesuatu yang wajar, ini bahasa pergaulan. Apa memang seperti itu supaya lebih akrab, lebih mencairkan suasana, atau Enggak dong, enggak ya? enggak lah. Nggak boleh. Itu seseorang yang punya salam seperti itu, kata-kata seperti itu, ya saya rasa itu mungkin mulutnya belum dibaptis dulu ya. Ya, jadi waktu dibaptis bagian lainnya, tapi mulutnya belum kena, mungkin begitu. Belum kena, jadi ke atas ya gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi kata sia-sia itu adalah sesuatu yang berbahaya karena berdampak ya tadi dikatakannya. Nanti kita akan bahas kenapa kita harus menjaga kata-kata kita. Ada 4 poin yang kita harus bahas. Tapi sebelum nanti. ke situ, kenapa ada begitu banyak orang yang suka sekali memakai kosakata yang kosong, tidak membangun gitu? Ya karena mungkin kebiasaan ya. Karena pengaruh Budaya. lingkungan, ya pengaruh budaya dan pengaruh keluarga. Dari kecil dia sudah sering kali di dalam keluarga mendengar orang tua kata-kata papa, kata-kata mama, goblok kamu gitu ya. Apa tuh anjing lu gitulah, gitu-gitu ya. Babi lu dan sebagainya. Semua ya dari kebun binatang itu ya, keluar. seperti itu, jadi itu mempengaruhi gaya hidupnya dia, Dan gaya dipikir itu bicaranya, wajar gitu ya. mempengaruhi gaya bicaranya dia. Jadi sampai gede itu pun dia akan menjadi seperti itu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang sangat merugikan, pasti seseorang akan mikir. Ya. Mau ngomong begitu tuh pasti mikir, ya kan? Ya. Gitu loh. Dan kalau kembali ditarik ke konteks anak-anak Tuhan, wah jangan terlalu fanatik lah, jangan terlalu apa kan pergaulan dan sebagainya. Nanti kita kelihatan aneh sendiri kalau kita tidak seperti itu. Itu gimana menurut Anda sebagai gembala sidang? Ya, kalau bagi saya gini, kita punya
anak muda tentunya ya. Biasanya anak muda ya. Dia punya bahasa yang gaul. Anak SMU biasanya. Ya, bahasa gaul kan. Ya. Tapi apa itu namanya terbatas dan bahasa gaul yang tidak menjurus kepada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mencelakakan sih oke gitu. Ya toh. Tapi kalau hal-hal yang membahayakan, kata-kata yang mengandung kutu, misalnya begitu seperti ya. itu untuk masa depan kita, itu artinya kata-kata yang menusuk perasaan seseorang dan sebagainya. Melukai. Nah, itu sesuatu yang kita harus hindari. Ya, sebenarnya ada begitu banyak sebenarnya kata-kata yang menjadi pilihan kita yang lebih baik daripada itu, yang membangun, menjadi berkat, menjadi blessing bagi orang lain. Kenapa kita tidak memilih itu kan? Nah, itu dia. Itu dia. Oke, baik Pak James, kita akan break sejenak. Di sesi berikut ada 4 hal tadi ya. Kenapa kita harus menghindari kata sia-sia? Jangan kemana-mana. Bincang santai solusi rohani kembali sesaat lagi. Dari tadi itu, dari mulai yang kecil sampai dengan yang sepuh, itu senang bernyanyi. Ada yang sepuh tadi ya Bu ya? Ada yang sepuh. Jadi itu betul-betul memberikan energi yang positif bagi saya sebagai pendeta, karena itu mereka memberikan dukungan bagi pelayanan saya melalui pujian. Amin. RTC, kepanjangan RTC itu apa sih sebenarnya? RTC itu remaja tanpa cinta, Mas. Remaja tanpa cinta. Sebenarnya apa itu Pak berarti kalau saya melihat? Kalau dari sudut pandang saya, Iya, itu dari sudut pandang kamu. kebebasan, ya. Kebebasan ya. Ini kan adanya kebebasan dalam setelah itu bang dari gimana gitu. The Band, para musisi. Masih bersama saya Walden dan Anda masih di program Bincang Santai Solusi Rohani tentang kata sia-sia. Itu topik perbincangan pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya. Pak James, berbahaya kalau kita selalu mengatakan hal-hal yang negatif. Itu bahayanya kepada orang yang kepadanya kita berkata, atau sebenarnya juga kepada diri kita sendiri? Kepada dua pihak. Dua pihak ya, yang menggemakan dan yang mendengarkan begitu ya. Ya. Oke. Mungkin Yang pertama gini, Ya. kenapa kita harus menjaga kata-kata kita? Yang pertama, karena kata-kata kita tuh seperti benih. seperti benih. Ya, jadi gini, kalau kamu menanam benih, benih itu tidak baik, pasti akan tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang tidak baik juga. Ya toh? Buahnya tidak bagus, nggak Buahnya baik. kurang baik. Hmm. Nah, sekarang kita harus sadar bahwa kata-kata ini seperti benih. Jadi kalau kita menabur benih, kita ingin hasil yang baik, taburlah benih yang baik. Jadi gini loh, saya sakit misalkan, Ya. saya masih menderita sakit, ya, jangan ngomong, aduh, tubuhku tambah sakit, gitu kan ya. Bentar lagi saya mau mati, gitu misalnya Bentar begitu lagi ya. mau mati, terus, aduh, aku nih sekarat, gitu. Kan banyak orang kalau dia mengalami sesuatu apa, yang dia ucapkan ya kata-kata itu, Tapi itu kan keadaannya, Pak. keadaannya. Tapi yang kita ucapkan itu sesuatu yang kita harapkan. Oh, oke. Ngerti nggak? Kamu sakit, Ya, kamu mengharapkan sembuh. betul. Tapi Ucapkan, Iya, oke. aku sudah sembuh. Jangan mengucapkan sebaliknya. Ya, kamu nggak punya duit, tapi kamu mengharapkan Iya. punya duit banyak. Betul nggak? Betul. Nah, tiap hari ucapkan itu. Saya Benih, diberkati Tuhan. aku orang yang diberkati Tuhan. Aku kaya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati hidupku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Amin. Nah, itu yang kamu ucapkan, dan itu yang seperti benih. Kamu akan tumbuh benih dan hasilnya luar biasa. Yang nikmati kamu toh. Betul. Saya mengatakan saya menikmati dari apa yang saya katakan. Nah, itu dia. Seperti itu. Tapi kalau sebaliknya tadi, kalau sakit terus ngomong yang negatif ya, kekurangan ngomong. Saya punya satu pengalaman yang saya pernah ceritakan berapa tahun lalu. Dari lahir kan saya dulu pernah bersaksi di sini. Iya. Saya dari lahir jantung saya Ada masalah ya? bocor. Dia toh.
Tapi setelah saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu bisa mereparasi jantung saya, bahkan Tuhan itu bisa mengganti jantung saya dengan jantung yang baru. Amin. Ya. Lalu pada satu hari di tahun 2000, satu saat di tahun 2007, saya menyadari itu. Saya berhenti dari kata-kata saya bahwa ketika jantung saya kumat, saya nggak lagi ngomong jantung saya kumat. Dulu suka ngomong Ya, begitu. apa yang terjadi saya ngomong, apa yang terjadi saya ngomong, ya kan. Tetapi ketika saya sadar kata-kata seperti itu tidak baik, saya selalu ngomong gini. Ketika saya kumat, saya selalu ngomong gini. Tuhan sudah mengganti jantungku dengan jantung yang baru. Nggak mungkin toh bagi manusia. Betul. Nggak mungkin kan. Ya tetap aja bocor gitu kalau Tetap menurut aja bocor. pikiran Mungkin manusia. kalau disembuhkan pun disembuhkan. Tapi mengganti sesuatu yang baru mungkin Nggak masuk akal. itu di manusia Betul. nggak masuk akal. Tapi itu yang saya ucapkan terus. Saya lagi menderita, saya lagi sakit, saya lagi kumat penyakit itu. Saya selalu ngomong jantungku sudah menjadi baru. Oke. Tuhan sudah mengganti jantungku dengan jantung yang baru. Dan saya bilang begini, Tuhan mengganti jantungku dengan jantung baru, tidak perlu operasi. Oh, tidak ada perlu lanjutannya. tidak perlu dengan dokter jantung, tidak perlu disayat dada saya. Tiba-tiba saya tidur, Tuhan bisa pasang jantung yang Itu diperkatakan. lama dibuang, baru dipasang. Itu saya kok ngomong terus seperti itu. Setahun setengah saya ngomong. 18 Hampir bulan. tiap hari. Tiap hari sudah tidak terhitung banyaknya berapa kali itu. 18 bulan. Ya. Akhirnya pada tahun 2008 Januari saya menikmati hasil dari benih yang saya tabur. Sembuh, dinyatakan sembuh. Bukan cuma sembuh, bocornya hilang. Wow. Dan benar-benar ketika diperiksa, Medis ya. benar-benar jantung saya nggak kelihatan ada bekas bocor. Dan menjadi jantung yang baru. Dan benar-benar tidak perlu dengan operasi, tidak perlu dengan opname, tidak perlu dengan disayat dan sebagainya. Tidak ada campur tangan dokter, Nah, Tuhan itu sendiri dia. yang melakukannya karena Jadi- benih tadi itu ya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, kata-kata kita harus sadar bahwa kata-kata ini benih. Benih harus selalu ditabur yang baik. Oke. Kata-kata harus selalu baik. Kita mungkin anak-anak muda mungkin ya. Iya. Ada yang kurang mampu berpikir. Kurang pinter maksudnya. Kurang pinter. Bodoh gitu ya. Sungkan Nilai- ngomongnya. Nilai-nilai Oke. di sekolah, nilai-nilai ulangannya semua di bawah 5 semua. Remedi. Ya, jangan ngomong, iya memang aku bodoh, memang papaku bodoh, mamaku bodoh, goblok aku. Kan kadang-kadang kita gampang bicara seperti itu. Kita ngomong ini, aku orang yang berhikmat, Tuhan memberi hikmat padaku, aku orang yang pandai, 10 kali lebih pandai dari orang di dunia. Nah, seperti itu toh. Itu ngomong, memang nggak sekaligus langsung jadi. Dan juga belajar tentunya ya. Nah, tapi benih itu akan ditabur dan akan menjadikan buah yang baik. Oke, Menghasilkan jadi buah yang mengapa kita harus menghindari kata sia-sia? Karena itu semacam benih yang ketika kita tabur ada buahnya. Mau ditabur negatif ya negatif, kalau positif hasilnya luar biasa. Kesembuhan tadi itu kesaksian hidup ya. Oke, lalu kemudian kalau misalnya Pak, memang di dalam hati kita ini, dalam pikiran kita mengimani sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang perkataan kita karena mungkin terlalu sakit atau waduh ini keadaan tidak berubah sudah lama dan suka keceplosan itu gimana? Ya, seperti Raja Daud ngomong dalam kitab Mazmur, taruhlah penunggu di bibirku Tuhan. Kita punya penolong. Ya. Tuhan menjadi penolong kita. Dia bukan cuman kasih uang kalau kita butuh. Dia bukan cuma kasih kesembuhan kalau kita sakit. Tapi dalam hal menguasai diri, menguasai mulut, kita juga minta pertolongan Tuhan. Oke. Iya kan? Seperti Raja Daud, dia merasa banyak sia-sia kata-katanya. Dia bilang, Tuhan taruhlah penunggu di bibir mulutku. Kita mungkin bisa bicara seperti itu pada Tuhan. Dan kita bisa lebih berhati-hati sehingga kita nggak keceplosan-keceplosan terus. Semuanya tuh bisa dilatih kok, Walden. Begitu ya. Ya, orang mau belajar sesuatu tuh memang harus latihan. Berlatih terus akhirnya dia mampu. Oke. Iya, jadi paling enggak kita ngerem ya. Jangan kebanyakan ngomong begitu ya. Karena kebanyakan ngomong, kebanyakan salah ngomong, begitu ya. Apalagi kalau itu hal-hal yang menyangkut negatif untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan benih itu bisa kita perkatakan kepada diri kita, bisa juga kita perkatakan kepada orang lain. Misalnya Kepada orang tua lain. ke anak. Orang tua ke anak, dia punya satu otoritas ke anak. Oke. Guru ke anak, Ya. guru ke murid. Guru ya. Ya, gurunya kan biasanya gini.
kamu nih anak apa kamu nih? Kamu nih nggak berprestasi. nggak ada harapan gitu ya? Kamu nih ngepek-ngepeki bangku sekolah. Iya. Ya, kadang-kadang Iya, gitu iya, kan. Nah, tapi Kadang-kadang guru ilfil ya sama muridnya yang nggak bisa terus gitu ya. guru tentunya pengenkan murid-muridnya pinter, tapi kadang-kadang benih yang ditabur ke murid kurang bagus. Ya, Ya, oke. jadi seperti itulah. Iya, baik pemirsa SBO TV, perkataan itu benih. Jadi benih seperti apa yang Anda ingin tabur dan buah seperti apa yang ingin Anda tuai bergantung dari apa yang Anda tabur hari ini. Dan Bincang Santai Solusi Rohani masih menyimpan 3 poin. Di segmen berikut saya akan lanjutkan, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Seiring dengan pembangunan sebuah daerah, permasalahan kota silih berganti datang. Mendudukan permasalahan langsung di lokasi bersama Tim TOS. Maka dari itu kami Tim TOS akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan isu permasalahan kota yang dapat Anda laporkan langsung di nomor telepon yang tercantum di layar kaca Anda. Ikuti perjalanan kami setiap hari pukul 21.00 hanya di SBO TV. Perkataan adalah benih. Ketika kita tabur yang baik, maka kita akan tuai buah yang baik. Ketika kita tabur yang buruk, maka buahnya buruk yang kita terima. Kata sia-sia adalah topik perbincangan Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Saya Walden, Pak James masih bersama dengan Anda pemirsa. Pak James, poin pertama tadi luar biasa ya. Saya harus hati-hati dengan perkataan saya. Saya ingin orang di sekitar saya mendapatkan benih yang kasih baik. karunia. Betul, benih yang baik dari perkataan saya dan keluarga saya. Demikian sebaliknya saya mengharapkan seperti Pak James juga menabur benih yang baik, memberkati saya dengan perkataan, begitu ya. Oke, poin kedua. Poin kedua, kenapa kita harus menjaga kata-kata? Ya. Karena kedua, perkataan kita itu menentukan hidup kita nantinya. Oh, Ngerti oke, nggak? masa depan kita ya. Saya mau baca satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke. Ya, siapa yang mau melihat hari baik, mencintai hidup dan mau melihat hari baik, jaga kata-katanya. Hari Jaga baik itu mulut. bicara tentang masa depan yang Iya dong. sukses ya. Iya yang dong. baik. Jadi artinya gini, perkataan kita tuh menentukan hidup kita nantinya. Oke. Ya, semua orang pengen masa depan yang penuh harapan. Semua orang pengen punya masa depan yang luar biasa. Ya. Dia nggak kepingin di masa depannya dia menjadi orang yang gagal, dia menjadi orang yang terpuruk, Ya. dia menjadi orang yang meminta-minta kemana-mana, nggak mungkin kan? Ya. Ya, sebab itu persiapkan masa depanmu. Salah satunya dengan kata-katamu, Ya. gitu loh. Mungkin selama ini banyak di antara kita yang prepare hanya masalah apa ya, deposito, investasi sana, investasi sini, tapi kita tidak menjaga yang namanya kata-kata ini. Begitu ya, sehingga apa yang kita simpan itu kemudian nggak juga menjamin masa depan Nggak begitu ya. menjamin kalau kata-katamu selalu kata-kata yang sia-sia dan negatif, ya kan? Dan itu walaupun depositomu banyak itu nggak menjamin masa depan kita. Orang tua yang kaya raya pun nggak menjamin masa depan kita kok, Oke. ya kan? Apalagi yang mau menjamin kata-kata, yang menjamin masa depan kita, masa depan yang penuh harapan atau enggak itu Tuhan pasti. Amin. Tapi Ya. Tuhan bersama dengan kita. Kita melakukan apa? Ajarlah mulut kita, biasakan mulutmu untuk mengatakan kata-kata yang baik. Ya, bekerjalah rajin, Ya. ya toh. Dan optimis melihat masa depan. Mengandalkan Tuhan salah satunya juga. Banyak hal, tapi salah satunya jaga mulut itu jangan dilupakan.
Ya, Ya. Walden. Dalam membangun relasi dengan orang lain pun itu sepertinya firman Tuhan tadi itu tepat ya, menjaga perkataan kita juga dengan Ya. orang lain, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan relasi bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini. Mereka berpikir masa depan itu ya bukan perkataan yang menentukan. Masa depan yang menentukan orang tua kita gimana. Atau Sekolah- kalau anak saya jadi Sekolah- dokter. sekolahnya S berapa, gitu loh. Ya. Ya itu juga lah. Saya tidak Tidak menampik itu ya. menampik itu, tapi itu punya andil juga Ya. sebetulnya, Ya. gitu loh. Tapi jangan menyepelekan yang penting ini juga, gitu loh, Walden. Iya, ya salah satu contoh saja mungkin secara sederhana di dunia pertelevisian Indonesia ya, somasi itu kepada orang-orang tertentu karena perkataannya yang menyinggung itu kan ndak usah kembali ke firman, kita melihat ada hukum juga yang menentang hal itu dan ternyata firman sudah mengatakan itu lebih dahulu begitu ya. Ya, semua firman itu sudah Sudah ada sebelum. ada dulu sebelum semuanya ada. Oke. Iya, masa depan penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi kita kan rancangan damai sejahtera Pak James ya, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Tetapi dari pihak kita Tuhan menuntut perkataan. Sepertinya ada kaitan dengan poin pertama tadi. Teruslah tabur hal-hal yang baik untuk masa depan kita, Berkaitan. anak-anak kita dan seterusnya. Yang ketiga, Ya, kenapa kita harus menjaga kata-kata kita? Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. wow. Ya. Dia melaksanakan apa yang kita katakan. Iya. Bilangan 14 ayat 28. Saya mau baca untuk kalian, Iya. untuk semua pemirsa. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wow. Jelas loh ini? Iya. Jelas banget ini. Demikianlah apa yang kau katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi kalau kata-kata kita di hadapan Tuhan itu selalu benar, selalu baik, Rendah hati. selalu membangun, itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Saya tidak bisa bayangkannya ada orang yang berani ngomong yang enggak di hadapan Tuhan itu ya. Wow, saya kalau dengar orang seperti itu, telinga saya bisa, Kok enggak takut? ya hati saya bisa miris. Aduh, ngeri gitu dengar kata-kata seperti itu. Tapi kalau orang dulu, saya kan dengan gini, karena beberapa tahun terakhir saya sudah melatih diri untuk tidak Mengatakan- berkata-kata yang tidak benar. Jadi kalau dengar seperti itu sesuatu yang sangat mengganggu perasaan saya sih, telinga saya sih itu. Iya. Mungkin kalau kita setiap hari ngomong yang sia-sia dengar seperti itu sih no problem, mungkin iya, nggak iya. merasa risih. Iya. Gitu. Tapi ketika kita sudah mulai menata semuanya dan kita mendengar di sekitar kita ada suara-suara seperti itu kepada Tuhan dengan sembarangan, wow. Pak, apa yang kita katakan itu Tuhan lakukan bagi kita. Berarti saya menangkap ya dari poin ini Pak James ya. Berarti kalau misalnya kita setiap hari memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Oh, pasti. Begitu ya? Ucapkan firman terus. Saya selalu mengajar kepada jemaat saya yang alami masalah, yang alami sakit penyakit, ucapkan terus sesuatu yang kamu ingin terjadi. Itu yang Tuhan akan lakukan. Ucapkan firman terus. Ya, Kadang-kadang saya harus nuntun ya. nuntun mereka, bukan cuma ngomong, tapi mereka kadang-kadang firman yang mana yang harus diucapkan gitu ya. Difasilitasi, dibikinin. Saya kasih ayatnya, Oh. saya tulisin, saya berikan ke dia, Dibagi, supaya dia bisa dibaca terus tiap hari, lama-lama dibaca terus, lama-lama hafal. Luar kepala itu, Walden. Ya, Dan setiap kali dia mau setir mobil, mau dia di kantor, Ngomong. mau lagi mandi, mau lagi baring-baring di tempat tidur, dia selalu ngomong. oke. Dan hasilnya luar biasa pasti kalau kita ucapkan firman. Wow, luar biasa. Jadi saya teringat juga di dalam Yosua ya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang malam, perjalananmu berhasil, Dan berhasil. engkau beruntung. Ada kaitannya ya, Ya. terkait banget dengan poin ini bahwa Tuhan melaksanakan apa yang kita perkatakan. Amin. Berarti yang positif maupun yang negatif ya Pak? Iya. Iya. Kalau kita ucapkan mati aku, Aduh, mati aku. Memang aku nih orang yang celaka. sial. Aku nih apes. Gitu kan, Aduh, ini kadang-kadang. orang Surabaya ya. Ya, kayak gitu terus ya Habis diucapkan. aku gitu. Ya, ya sudah.
Ya, tinggal tunggu waktunya. kita menikmati apa yang kita ucapkan terus-menerus. Memang sesuatu yang ditabur itu memang benih apapun. Butuh waktu ya. Itu butuh waktu. Kita ngomong hari ini, nah kita langsung mati hari ini. Oke, hati-hati dengan perkataan. Saya diingatkan kembali dan merasa ngeri dengan apa yang diucapkan. Saya berdoa untuk ke depan kita mulai mengucapkan yang benar karena Tuhan melaksanakan apa yang kita katakan, entah buruk maupun baik. Segmen berikut akan melanjutkan poin keempat ya dari apa yang menjadi poin perbincangan kita hari ini. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Kalau file trip yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tempat file tripnya sendiri, artinya kawasannya, terus jenis permainan apa atau medannya seperti apa, itu yang orang tua harus perhatikan. Kemudian juga karakter anak juga mesti diperhatikan. Saksikan Our Kids saja di SBO TV. Pertama kali itu tahun berapa sih di sini dan alasannya kenapa bikin C2O Library? Katanya orang Surabaya males baca, itu juga tidak, karena pengunjung di C2O juga rata-rata setiap hari juga pengunjungnya maksimal minimal 10 orang aja. Banget, enak banget. Saya Walden masih bersama Anda, Bincang Santai Solusi Rohani, mengambil topik perbincangan kata sia-sia pagi ini. Kita sudah sampai di segmen keempat, artinya kita di segmen terakhir. Dan Pak James, 3 hal tadi itu mengingatkan kita, membangunkan kita yang mungkin selama ini lupa tentang menata kata-kata kita. Waduh, ngeri banget. Tuhan melaksanakan apa yang saya katakan, entah baik atau buruk, positif atau negatif. Saya pengen memperkatakan yang baik deh. Nggak mau lagi yang buruk. Harus itu. Itu poin ketiga ya. Poin keempat, Pak. Poin keempat, kenapa kita harus menjaga kata-kata kita? Karena yang keempat, setiap perkataan yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Saya mau baca ada 2 ayat, Matius 12 ayat 36 dan 37. Ya. Matius 12:36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini firman Tuhan. Wow. Jadi kita harus bertanggung jawab, dan kita tahu kan. Kita pikir udah mulut sendiri, ngomong sendiri, dipikir nggak ada. Kita kan tahu urusannya nanti. Ngertinya gini. Kalau kita di dunia selama hidup ini kita melakukan apapun seenaknya dengan perbuatan kita, itu kita tahu bahwa nanti memang kita harus bertanggung jawab kan, ketika kita menghadap Tuhan itu harus bertanggung jawabkan kita. Makanya kita orang Kristen ngerti toh, jagalah hidupmu baik-baik. Tapi banyak orang Kristen yang lupa jaga kata-kata dengan baik juga, karena apa yang dikatakan kita yang sia-sia, apa aja yang sia-sia? Coba kamu ingat apa aja? Ya tentang apa ya, kata-kata mengutuki diri sendiri. Kata-kata mengutuki diri sendiri, mengutuki orang lain, apalagi kata-kata yang kotor ya, mesoh orang anak-anak muda bilang, anak-anak muda kan senengnya kan gurauannya corok yang selalu menjurus ke hal-hal yang porno. Itu kan sia-sia, tidak membangun. Pokoknya yang sia-sia itu tidak membangun. Jadi kalau kita ngomong sesuatu kita berkata-kata yang menusuk hati orang, melukai orang lain dan sebagainya, itu kan kata-kata yang tidak membangun, itu semua bertanggung jawab. Ada catatannya, dan satu waktu kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pada akhirnya seperti itu. Wow. Di hari penghakiman. Betul. Iya, seperti itu. Oke, baik. Ada sedikit kesimpulan sebelum kita masuk di dalam doa, Pak James?
Ya, pemirsa SBO pagi ini, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjaga kata-kata kita karena ada 4 hal yang alasan yang sangat mendasar sehingga kita harus belajar mau nggak mau melatih diri untuk menata gaya bicara, mengubah gaya bicara kita. Pemirsa SBO, ingat jangan selalu ucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia itu kita sudah lihat tadi 4 poin, dampaknya sangat buruk untuk kita. Sebab itu mari kita minta supaya mulut kita dikuduskan oleh Tuhan, kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menciptakan sesuatu. Kalau kita hari ini butuh pertolongan Tuhan, justru kita berkata-kata yang sesuai yang kita harus yang kita mau harapkan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang sedang kita alami hari ini, kondisi apapun. Jangan seperti itu. Kalau kita ingin pernikahan kita bahagia, kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi harmonis, pernikahan harmonis, rumah tangga bahagia, ya ucapkan itu terus. Rumah tangga aku menjadi rumah tangga yang bahagia. Keharmonisan ada dalam pernikahanku dan sebagainya. Ucapkan kata-kata yang berguna, kata-kata yang positif, apalagi ketika kita ucapkan kata-kata firman Tuhan, maka itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menopang kami di kala apapun, ketika kami tidak lagi punya harapan, harapan kami cuma kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya harapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Bapa, kami sekarang berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang kita sudah bahas pagi ini boleh benar-benar diterima oleh semua pemirsa, dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini, mereka akan sadar bahwa betapa pentingnya kami mengubah semua kata-kata kami yang tidak benar selama ini. Tuhan mengampuni, dan kami berdoa supaya kata-kata kami yang kami ucapkan yang salah di masa-masa yang lalu, Tuhan, supaya kata-kata itu menjadi mati dan tidak pernah bisa hidup dan tidak pernah bisa bertumbuh dan tidak pernah bisa mengeluarkan hasilnya di masa depan kami. Dan mulai hari ini kami mau selalu mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang sungguh-sungguh berguna bagi masa depan kami. Terima kasih berkat-Mu atas setiap pemirsa SBO. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Hari ini mungkin mereka mengalami sakit penyakit. Hari ini mungkin mereka mengalami kesedihan. Mungkin mereka mengalami hutang yang bertumpuk-tumpuk. Kami berdoa mungkin ada pemirsa SBO yang hari-hari ini mengalami banyak masalah yang berat dalam rumah tangga, dalam bisnisnya, dalam pekerjaan, dalam apapun. Tuhan, Engkau tetap penolong kami yang sejati. Engkau penolong kami yang bisa kami andalkan di kala apapun, Tuhan. Terima kasih, Engkau menopang kami. Semua kami tidak pernah jatuh tergeletak karena tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Berkat-Mu atas setiap pemirsa pagi ini, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sangat memberkati perbincangan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Iya, pemirsa, apapun keadaan kita hari ini itu adalah akibat dari apa yang pernah kita tabur melalui perkataan kita di masa lalu, dan besok mau jadi seperti apa kita bisa menaburnya hari ini dengan perkataan yang baik. Kalau tidak menjadi berkat, lebih baik kita diam. Saya Walden pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.